Selamat datang kembali di sesi telaah sumber kita. Nah, kali ini kita fokus ke bab 2 dari materi yang Anda bagikan nih. Ini idenya menarik banget. Membaca itu ternyata bukan cuma satu aktivitas, tapi ada tingkatannya. Pernah nggak sih merasa udah baca banyak, tapi kok kayaknya nggak bener-bener paham gitu? Nah, mungkin di sini ada jawabannya. Tepat sekali. Bab ini memang mengenalkan 4 tingkatan membaca. Ini semacam kerangka kerja gitulah. Kalau kita paham ini, bisa banget mengubah cara kita berinteraksi sama teks, apapun itu. Anggap aja kayak kita lagi naik tangga pemahaman gitu. Setiap anak tangga, bawa kita lebih tinggi pemahamannya. Wah, oke, menarik. Mari kita mulai dari anak tangga paling bawah deh. Tingkatan pertama itu membaca elementer ya. Betul, itu fondasinya. Ini tingkat yang kita pelajari waktu di sekolah dasar. Tujuannya ya sederhana aja. Kenal huruf, kata, terus paham arti harfiah kalimat. Pertanyaan utamanya tuh simpel. Kalimat ini ngomongin apa sih? Gitu. Fokusnya di decoding dasar. Oh iya iya, kayak pas kita pertama belajar ngeja gitu ya. Atau pas ketemu bahasa asing yang belum kita kuasai banget. Fokusnya kata per kata. Persis, persis. Nah, sumber ini bahkan merinci lagi ada beberapa tahap di level elementer ini. Mulai dari kesiapan prasekolah, terus penguasaan kata di kelas 1 SD, lalu pertumbuhan kosakata sampai pakai konteks, itu sekitar kelas 4 SD. Nah, yang tahap ini tuh yang sering disebut melek huruf fungsional. Idealnya sih pas awal remaja gitu, kita udah mulai bisa membandingkan pandangan penulis yang beda-beda soal topik yang sama. Nah, ini dia nih yang menurut saya menarik banget. Sumbernya bilang, banyak orang dewasa pun mungkin belum sepenuhnya sampai ke tahap akhir di tingkat elementer ini. Wah, implikasinya lumayan besar ya. Jangan-jangan kita sering ngerasa kewalahan sama informasi, itu bukan karena kurang baca, tapi karena, cara baca kita belum maksimal buat materi yang kompleks. Betul. Dan penguasaan tingkat elementer ini biasanya kan dibantu guru ya di sekolah. Itu jadi kunci. Kunci buat bisa belajar mandiri dari teks, terus naik ke tingkat berikutnya. Tanpa fondasi ini, ya agak susah kita mau belajar sendiri dari buku. Oke, oke. Jadi fondasi elementer ini krusial ya. Nah, kalau dasarnya udah kuat nih, tangga berikutnya apa? Sumber ini nyebutnya membaca inspeksional. Kedengerannya kayak investigasi cepat gitu ya. Bisa dibilang begitu sih. Ini tuh seni mencicipi atau ya memeriksa buku secara cepat sebelum kita benar-benar komitmen baca seluruhnya. Ada 2 teknik utamanya di sini. Tunggu-tunggu, mencicipi buku. Bukannya kalau skimming atau baca cepat gitu sering dianggapnya cara baca yang kurang serius atau malah kayak males gitu? Nah, ini pertanyaan bagus. Kuncinya ada di tujuan. Ini bukan soal males, tapi soal strategis. Teknik pertama itu namanya skimming sistematis. Jadi kita periksa tuh judul, daftar isi, indeks, kata pengantar, terus bagian awal sama akhir bab, bahkan blurb di jaket bukunya. Tujuannya apa? Ya buat dapat gambaran soal struktur buku sama argumen utamanya. Semacam lihat peta buku gitulah. Ah, jadi kayak pas kita di toko buku ya? Cek daftar isi, baca-baca blur buat mutusin ini buku oke nggak ya buat dibaca. Wah, ternyata itu udah bagian dari membaca inspeksional ya. Tepat sekali, itu dia. Terus teknik kedua itu membaca superficial. Ini kita baca cepat aja seluruh buku, tapi kalau nemu bagian yang susah atau nggak ngerti, ya lewatin aja dulu. Jangan berhenti. Tujuannya bukan buat paham setiap detail saat itu juga, tapi lebih ke menangkap gagasan utamanya secara keseluruhan. Kayak lihat hutan dulu sebelum kita teliti pohon-pohonnya satu persatu. Oke. Jadi ini soal efisiensi ya. Buat mutusin buku ini perlu dibaca lebih dalam nggak? Atau ya buat dapetin intisarinya dengan cepat. Berguna banget sih ini di zaman sekarang yang informasinya banyak banget. Betul sekali. Nah, membaca inspeksional ini jadi semacam jembatan penting gitu. Jembatan buat ketingkatan yang lebih menuntut, yang juga dibahas kok di sumber Anda. Tingkat ketiga itu namanya membaca analitis. Di sini fokusnya lebih ke pemahaman yang mendalam terhadap satu buku aja. Oh oke. Dan kalau nggak salah ada tingkat keempat juga kan? Yang paling tinggi itu ya? Ya, ada. Namanya membaca sintopikal. Nah, ini puncaknya nih. Di tingkat ini, Anda nggak cuma baca satu buku, tapi beberapa buku tentang topik yang sama. Tujuannya buat apa? Buat membangun pemahaman baru yang melampaui masing-masing buku itu. Tapi ya, detail kedua tingkat ini ada di bagian lain dari materi Anda.
Wah, menarik banget ya. Jadi tingkatan-tingkatan ini benar-benar saling membangun gitu ya. Dari dasar banget soal kata, terus ke pemindahan cepat, lanjut nyelam dalam ke satu buku, sampai akhirnya bisa ngeramu pemahaman baru dari banyak sumber. Kayak lagi ngasah pisau pemahaman kita gitu ya, makin lama makin tajam. Persis. Keempat tingkatan ini, elementer, inspeksional, analitis, dan sintopikal, itu ngasih kita semacam peta jalan lah. Peta jalan buat jadi pembaca yang lebih sadar dan efektif. Fokusnya tuh bukan melulu soal kecepatan bacanya, tapi lebih ke kedalaman pemahaman yang kita mau capai, sesuai sama tujuan kita baca apa. Wah, ini bener-bener ngasih perspektif baru ya soal aktivitas membaca yang sering kita anggap ya udah gitu aja. Jadi, ini ada pertanyaan nih buat Anda renungkan dari pembahasan kita hari ini. Kira-kira di tingkat mana sih Anda paling sering beroperasi pas lagi baca? Dan adakah materi atau buku penting di depan Anda yang mungkin pantas dapat perlakuan dari tingkat membaca yang lebih tinggi dari biasanya? Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di sesi berikutnya.